Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai etika sumber daya manusia. Nah, sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abad Zulfikri Al-Farisi. Saya Nia Febi Astuti. Saya Tria Saskia. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke materi yang Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu nih apa itu sumber daya manusia. Jadi, potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia juga sangat berpengaruh terhadap upaya suatu organisasi dalam mencapai target atau tujuannya. Meskipun teknologi semakin maju dan terus berkembang, penyebaran informasi semakin mudah dan cepat, serta berbagai bahan baku semakin memadai. Tapi tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka tujuan organisasi sulit untuk tercapai. Nah, selanjutnya poin yang pertama, yaitu peran inti sumber daya manusia. Pengelolaan atas SDM secara baik di dalam suatu organisasi merupakan kunci utama suatu dalam etika ini terhadap pengelolaan sumber daya manusia dalam human resource. Proses pengelolaan ini terdiri dari beberapa tahap. Ya, berikut tahapan transformasi proses pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama itu ada recruiting, yang kedua itu selection, yang ketiga pemanfaatan, yang keempat pengembangan, dan yang kelima terakhir yaitu pengistirahatan. Baik, poin selanjutnya yaitu pendekatan kebutuhan ekonomis manusia. Karena yang dihadapi adalah manusia, maka pendekatan yang dilakukan tidak terlepas dari unsur-unsur sifat manusia. Dengan pendekatan unsur-unsur ini, manajer perusahaan akan mampu untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia yang sekaligus juga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, selanjutnya, proses transformasi nilai dan alokasi cost. Di dalam proses transformasi nilai, terhadap ada resource yang di dalamnya terhadap sumber daya ekonomi, sumber daya manusia, dan alokasi sepadan. Dari ketiga tersebut menghasilkan satu output yang sama, yaitu nilai ekonomi. Dan di samping resource juga ada satu hal yang tidak kalah penting, yaitu sumber daya lainnya. Contoh dari sumber daya lainnya yaitu seperti sumber daya materi, sumber daya benda, dan lain-lain. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu pendekatan kebutuhan ekonomis manusia. Pada proses transformasi nilai resource terdiri dari sumber daya ekonomi, sumber daya manusia, sumber daya lainnya. Kemudian melalui proses transformasi nilai menciptakan nilai ekonomi dan nilai ekonomi tersebut dialokasikan secara sepadan. Selanjutnya, pendekatan kebutuhan psikis. Secara substantif, para pekerja ini membutuhkan pengakuan, penghargaan berupa pujian atas kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Jadi tidak cukup jika dalam implementasi hubungan antara perusahaan dengan karyawan hanya penghargaan berupa materi semata, melainkan lebih mengutamakan pada penghargaan yang bersifat psikis. Hal tersebut merupakan kunci dalam meningkatkan peran real dan prestasi produktif tinggi bagi pekerja. Yang selanjutnya yaitu pendekatan kebutuhan sosial. Dalam sistem pengelolaan bisnis, aspek pemenuhan kebutuhan kontak sosial menjadi acuan penting di dalam manajemen sumber daya manusia. Jika hal kebutuhan kontak sosial terpenuhi dalam ketenaga kerjaan di dalam suatu perusahaan, maka akan terbentuk sikap positif bagi tenaga kerja terhadap perusahaan dan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan perusahaan. Lalu selanjutnya pendekatan peraturan dan regulasi. Pendekatan ini datang dari pihak otoritas pemerintah yang ingin memberikan hak-hak pekerja secara layak dan minimal sesuai dengan kondisi kemampuan setempat. Undang-undang yang pernah berlaku di Amerika Serikat mengatur penempatan perlakuan dan pemberian hak dan kewajiban yang adil dan layak.
menurut Muklis tahun 2000, yaitu yang pertama ada civil right of, yang kedua ada occupational safety and health, lalu ada vocational rehabilitation, lalu ada pregnancy discrimination, dan family and medical leave. Di Indonesia sendiri, peraturan yang mengatur tentang tenaga kerja dan buruh diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut mengatur tentang serikat pekerja, perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan. Undang-undang ini juga mengatur tentang tenaga kerja WNA dan tenaga kerja di dalam hubungan sektor informal dan di luar hubungan kerja. Lalu pendekatan kebijakan insentif. Pemberian insentif harus sesuai dengan sifat pekerjaan. Bagi para pekerja yang memiliki peluang risiko yang lebih tinggi, maka sangat wajar jika mereka mendapatkan insentif yang lebih besar dibandingkan para pekerja lainnya yang berpeluang risiko lebih rendah. Perbedaan insentif karena perbedaan fungsi atau peran yang diberikan dalam job deskripsi atau job spesifikasi yang telah disepakati bersama antara pemilik dan eksekutif dengan para karyawan perusahaan. Kebijakan diversifikasi jabatan. Biasanya pekerjaan atau jabatan yang berbeda atau risiko yang diemban mempunyai konsekuensi pemberian insentif yang berbeda. Selain itu, pemberian insentif juga dapat diberlakukan berbeda jika setiap jabatan mempunyai kadar tanggung jawab dan intensitas yang berbeda pula terhadap prestasi perusahaan. Untuk itu, ada standar pemberian insentif berdasarkan karakteristik, tanggung jawab, dan keahlian serta risiko jabatan yang dihadapi. Selain itu, ada tambahan kriteria klasifikasi pemberian balas jasa atau insentif berdasarkan pengalaman atau keahlian yang dikuasai sesuai dengan senioritas. Jabatan yang menuntut keahlian dan keterampilan yang lebih tinggi menyebabkan insentif yang diterima pekerja akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan yang membutuhkan pengalaman dan keterampilan yang lebih rendah. Lalu pendekatan pasar ketenaga kerjaan atau labor market. Dalam pendekatan ini, insentif per tenaga kerja secara lebih makro ditentukan oleh kondisi dan mekanisme pasar dari pihak supplier, tenaga kerja tersedia di pasar, dan lain pihak terletak pada kondisi permintaan atau industri atau tumbuhnya perekonomian. Jika permintaan tenaga kerja lebih besar daripada penawarannya, maka secara umum insentif yang diberlakukan akan relatif lebih tinggi. Namun, jika penawaran atau jumlah tenaga kerja melampaui jumlah yang diminta oleh industri atau perekonomian, maka akan cenderung nilai insentif akan menjadi lebih rendah. Lalu pendekatan regulasi perlindungan ketenagakerjaan. Di dalam implikasinya sering terjadi pada masyarakat tenaga kerja bahwa etika perlakuan perusahaan atas manajemen upah terhadap para pekerja ditentukan oleh regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah sebagai otoritas yang memihak untuk melindungi dan memberikan pelayanan kepada ketenaga kerjaan. Dapat juga ia sebagai realisasi perlindungan dan upaya peningkatan kesejahteraan yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Sebab hal ini merupakan salah satu realisasi program pemerintah dalam rangka usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pegawai atau tenaga kerja pada umumnya. Contohnya, di Indonesia menerapkan upah minimum regional atau UMR yang berdasarkan sudah dilatari oleh penelitian mengenai kebutuhan fisik minimum, tingkat harga yang diperkirakan mengalami pergeseran, serta sifat strata pekerjaan atau jabatan pada berbagai jenis pekerjaan atau profesi, risiko pekerjaan, kondisi ekonomi perwilayahan, dan lain-lain. Jika dikembalikan pada asas bahwa kontribusi atau peran tenaga kerja di dalam mendukung kemajuan produktivitas perusahaan cukup besar, dan sering merupakan kunci bagi perusahaan, benar-benar harus meningkatkan komitmennya dalam mengenangani ketenaga kerjaan, terutama penetapan jumlah dan besarnya upah yang layak bagi kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 juga mengatur tentang kesehatan. Undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun dipindah tempatkan ke tempat kerja yang baru sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan-pemeriksaan secara berkala. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 23 tentang kesehatan kerja juga menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya. Yang selanjutnya yaitu pekerja anak. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan. Dalam ketentuan undang-undang tersebut, anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Namun dalam undang-undang yang sama, pasal 69, 70, dan 71 menjelaskan pengecualian bagi anak usia 13 sampai 15 tahun diizinkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan fisik, mental, dan sosial. Kemudian juga anak minimal 14 tahun dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan kurikulum atau pelatihan, dan anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Selanjutnya yaitu pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, izin tertulis dari orang tua atau wali. Yang kedua, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali. Yang ketiga, waktu kerja maksimum 3 jam. Yang keempat, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu sekolah. Yang kelima, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keenam, adanya hubungan menerima. Selanjutnya, contoh kasus pelanggaran pekerja anak. Dapat kita lihat dalam putusan Pengadilan Negeri Kediri nomor 118/PID-PB/2012/PN-KDR. Terdakwa disuruh mencari calon tenaga kerja Indonesia atau TKI untuk dipekerjakan di Malaysia oleh saksi. Walaupun terdakwa tidak dapat mencarikan, namun terdakwa telah menampung saksi korban di rumahnya, kemudian terdakwa menyuruh seseorang untuk mengantarkan saksi korban itu ke bandara. Usia korban yang dipekerjakan masih tergolong anak-anak. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, para saksi mengalami eksploitasi ekonomi karena dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga tanpa mendapatkan upah. Terdakwa juga mengakui telah mendapat keuntungan karena melakukan perbuatan itu. Atas perbuatannya itu, hakim menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, yaitu secara bersama-sama melakukan eksploitasi ekonomi terhadap seorang anak. Selanjutnya yaitu macam-macam hak pekerja. Yang pertama adalah hak atas pekerjaan. Hak atas pekerjaan merupakan hak asasi manusia karena satu, kerja melekat pada tubuh manusia. Kerja adalah aktivitas tubuh dan karena itu tidak bisa dilepaskan atau dipikirkan lepas dari tubuh manusia. Yang kedua, kerja merupakan perwujudan diri manusia. Melalui kerja, manusia merealisasikan dirinya sebagai manusia dan sekaligus membangun hidup dan lingkungannya yang lebih manusiawi. Maka, melalui kerja, manusia menentukan hidupnya sendiri sebagai manusia yang mandiri. Yang ketiga, hak atas kerja juga merupakan salah satu hak asasi manusia karena kerja berkaitan dengan hak atas hidup, bahkan hak atas hidup yang layak. Hak atas pekerjaan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Selanjutnya yaitu hak atas upah yang adil. Hak atas upah yang adil merupakan hak legal yang diterima dan dituntut seseorang sejak ia mengikat diri untuk bekerja bagi suatu perusahaan. Dengan hak atas upah yang adil sesungguhnya ditegaskan dalam 3 hal, yaitu yang pertama, setiap pekerja berhak mendapatkan upah. Artinya, setiap pekerja berhak untuk dibayar. Ini merupakan tuntutan yang harus dipenuhi. Dasar pemikirannya adalah setiap orang berhak memperoleh dan menikmati hasil. Yang kedua, setiap orang tidak hanya berhak memperoleh upah, ia juga berhak untuk memperoleh upah yang adil, yaitu upah yang sebanding dengan yang telah disumbangkannya. Dasar moralnya adalah prinsip keadilan kooperatif, yaitu kesetaraan dan keseimbangan antara apa yang diperoleh pemilik perusahaan melalui dan dalam bentuk tenaga kerja yang disumbangkan setiap pekerja di satu pihak dan apa yang diperoleh pekerja dalam bentuk upah di pihak lain. Yang ketiga, pada prinsipnya tidak boleh ada perlakuan yang berbeda atau diskriminatif dalam soal pemberian upah kepada semua karyawan. Hak yang selanjutnya yaitu hak untuk berserikat dan berkumpul. Untuk bisa memperjuangkan kepentingannya, khususnya hak atas upah yang adil, pekerja harus diakui dan dijamin haknya untuk berserikat dan berkumpul, yang bertujuan untuk bersatu memperjuangkan hak dan kepentingan semua anggota mereka. Menurut De George, dalam suatu masyarakat yang adil, di antara perantara-perantara yang perlu untuk mencapai suatu sistem upah yang adil, serikat pekerja memainkan peran yang sangat penting. Ada 2 dasar moral yang penting dari hak untuk berserikat dan berkumpul. Yang pertama, ini merupakan salah satu wujud utama dari hak atas kebebasan yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Yang kedua, dengan hak untuk berserikat dan berkumpul, pekerja dapat bersama-sama secara kompak memperjuangkan hak mereka yang lain, khususnya atas upah yang adil. Baik, selanjutnya yaitu hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan. Beberapa hal yang perlu dijamin dalam kaitan dengan hak atas keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Yang pertama, setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan, keselamatan, dan kesehatan melalui program jaminan atau asuransi keamanan dan kesehatan yang diadakan perusahaan itu. Yang kedua, setiap pekerja berhak mengetahui kemungkinan risiko yang akan dihadapinya dalam menjalankan pekerjaannya dalam bidang tertentu dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, setiap pekerja bebas untuk memilih dan menerima pekerjaan dengan risiko yang sudah diketahuinya itu atau sebaliknya menolaknya. Selanjutnya, hak di proses hukum secara sah. Hak ini terutama berlaku ketika seorang pekerja dituduh dan diancam dengan hukuman tertentu karena diduga melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu. Pekerja tersebut wajib diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, dan kalau ternyata ia tidak bersalah, ia wajib diberi kesempatan untuk membela diri. Selanjutnya, hak untuk diperlakukan sama. Dengan hak ini ditegaskan bahwa semua pekerja pada prinsipnya harus diperlakukan secara sama dan fair. Artinya, tidak boleh ada diskriminasi dalam perusahaan entah berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, etnis, agama, dan semacamnya, baik dalam sikap dan perlakuan, gaji, maupun peluang untuk jabatan, pelatihan, atau pendidikan lebih lanjut. Perbedaan dalam hal gaji dan peluang harus dipertimbangkan secara rasional. Diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin, etnis, agama, dan semacamnya adalah perlakuan yang tidak adil. Selanjutnya, hak atas kebebasan suara hati. Hak ini menuntut agar setiap pekerja harus dihargai kesadaran moralnya. Pekerja tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan tertentu yang dianggapnya tidak baik atau mungkin baik menurut perusahaan. Jadi, pekerja harus dibiarkan bebas mengikuti apa yang menurut suara hatinya adalah suara yang baik. Selanjutnya yaitu hak atas rahasia pribadi. Karyawan
punya hak untuk dirahasiakan data pribadinya. Bahkan perusahaan harus menerima bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak boleh diketahui oleh perusahaan dan ingin tetap dirahasiakan oleh karyawan. Hak atas rahasia pribadi tidak mutlak. Dalam kasus tertentu, data yang dianggap paling rahasia harus diketahui oleh perusahaan atau karyawan lainnya. Misalnya, orang yang menderita penyakit tertentu ditakutkan apabila sewaktu-waktu penyakit tersebut kambuh dan akan merugikan banyak orang atau mungkin mencelakakan orang lain. Umumnya yang dianggap sebagai rahasia pribadi dan karena itu tidak perlu orang lain untuk mengetahui dan dicampuri oleh perusahaan adalah persoalan yang menyangkut keyakinan religius, afiliasi, dan haluan politik, urusan keluarga, serta urusan sosial lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kewajiban karyawan terhadap perusahaan. Yang pertama, kewajiban ketaatan. Karyawan harus taat kepada atasannya di perusahaannya karena mereka memiliki hubungan atau ikatan kerja. Namun ada beberapa hal yang tidak harus dipatuhi oleh karyawan, seperti yang pertama, karyawan tidak perlu atau tidak boleh mematuhi perintah yang menyuruh dia melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Yang kedua, karyawan tidak wajib menaati perintah atasannya yang tidak wajar walaupun dari segi etika tidak keberatan. Lalu karyawan tidak wajib menaati perintah yang memang demi kepentingan perusahaan tetapi tidak sesuai dengan penugasan yang disepakati ketika ia menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Lalu yang kedua yaitu kewajiban konfidensialitas, yaitu kewajiban untuk menyimpan informasi yang sifatnya sangat pribadi. Setiap karyawan di dalam perusahaan, terutama yang memiliki akses kerahasiaan perusahaan seperti akuntan, bagian operasi, manajer, dan lain-lain untuk memiliki konsekuensi tidak membuka rahasia perusahaan kepada halayak umum. Kewajiban ini tidak hanya dipegang oleh karyawan selama karyawan tersebut masih bekerja di sana, tetapi juga setelah karyawan tersebut tidak bekerja di tempat itu lagi. Sangatlah tidak etis apabila seorang karyawan pindah ke perusahaan baru dengan membawa rahasia perusahaan yang lama agar ia mendapatkan gaji yang lebih besar. Selanjutnya yaitu kewajiban loyalitas. Kewajiban loyalitas pun merupakan konsekuensi dari status seseorang sebagai karyawan perusahaan. Karyawan harus mendukung tujuan-tujuan perusahaan, ia harus menghindari apa saja yang bisa merugikan kepentingan perusahaan. Faktor utama yang bisa membahayakan terwujudnya loyalitas adalah konflik kepentingan pribadi dengan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu melaporkan kesalahan perusahaan. Dalam etika bisnis, hal ini dikenal dengan istilah whistleblowing atau meniup fluid. Istilah ini sering dipergunakan dalam arti kiasan yaitu membuat keributan untuk menarik perhatian orang banyak. Dalam etika, whistleblowing mendapat arti lebih khusus lagi, yaitu menarik perhatian dunia luar dengan melaporkan kesalahan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Pelaporan kesalahan ini dinilai dengan cara yang berbeda. Yang pertama, whistleblowing bisa dipuji sebagai pahlawan karena menempatkan nilai-nilai moral yang benar dan luhur di atas kesejahteraan pribadi. Yang kedua, seorang pelapor kesalahan perusahaan bisa dicap sebagai pengkhianat karena ia mengekspos kesalahan dari perusahaannya. Nah, pertanyaannya adalah apakah pelapor kesalahan perusahaan itu boleh dilakukan? Karena dengan jelas, hal itu bertentangan dengan kewajiban loyalitas karyawan terhadap perusahaannya. Jawabannya yaitu boleh saja, asalkan 5 syarat berikut. Yang pertama yaitu kesalahan perusahaan harus besar. Syarat yang kedua, pelaporan harus didukung oleh fakta yang jelas dan benar. Syarat yang ketiga, pelaporan harus dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kerugian bagi pihak ketiga, bukan karena motif lain. Syarat yang keempat, penyelesaian masalah internal harus dilakukan dulu sebelum kesalahan perusahaan dibawa keluar. Syarat yang kelima yaitu harus ada kemungkinan real bahwa pelaporan kekuasaan akan mencatat sukses. Kemudian selanjutnya contoh kasus pelanggaran etika sumber daya manusia. Pada tahun 2017, sejumlah anggota Komisi 9 DPR menyoroti serius kasus kebakaran pabrik kembang api milik PT Panca Buana Cahaya Sukses
yang terjadi di Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Selain telah menerjunkan anggotanya untuk turun ke lapangan, Komisi 9 juga memanggil pihak terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Kadisnaker Provinsi Banten, dan Bupati Kabupaten Tangerang. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi 9 di Jakarta, Selasa, Kadisnaker Provinsi Banten Al-Hamidi mengatakan perusahaan itu tidak melakukan pelanggaran terkait perizinan. Menurutnya, perusahaan sudah memiliki izin yang diperlukan untuk mendirikan sebuah pabrik seperti izin domisili, SIUP, izin gangguan atau HO, dan sudah punya nomor pokok wajib. Namun, ia mengakui ada dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan. Al-Hamidi mencatat sedikitnya ada 5 ketentuan yang dilanggar. Pertama, perusahaan belum menjalankan wajib lapor sebagaimana amanat pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan. Setelah mendapat izin untuk beroperasi, paling lambat 30 hari lapor kepada Dinas Tenaga Kerja. Pelanggaran yang kedua yaitu perusahaan ditengarai mempekerjakan anak. Al-Hamidi mengatakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang pengusaha mempekerjakan anak, terutama untuk pekerjaan terburuk seperti membahayakan kesehatan dan keselamatan. Pelanggaran yang itu perusahaan diduga belum memberlakukan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Pasal 87 Undang-Undang Ketenagakerjaan mewajibkan setiap perusahaan menerapkan sistem manajemen K3. Perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan itu bisa dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pencabutan izin. Pelanggaran yang keempat yaitu perusahaan membayar upah di bawah ketentuan yang berlaku. Yang kelima, pengusaha tidak mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dari 103 pekerja, hanya 27 yang terdaftar sebagai peserta. Baik, kami rasa cukup untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.